hari ini seri khotbah untuk Nata hari ini dan besok. Ya, temanya favor to flourish. Katakan saudara, favor to flourish. Sekali lagi, favor to flourish. Apa artinya favor to flourish? Favor itu ya anugerah. Favor itu ya kasih karunia. To flourish, untuk perkembangan, untuk pertumbuhan. Jadi akan ada saudara anugerah Tuhan, akan ada berkat Tuhan, akan ada kasih karunia Tuhan yang diberikan supaya kita mengalami perkembangan, supaya kita mengalami kemajuan, supaya kita mendapatkan kasih karunia yang luar biasa. Jadi tangkap dulu saudara temanya favor to flourish. Saudara 1, 2, 3. Favor to flourish. Sekali lagi. Favor to flourish. Apa artinya? Anugerah untuk perkembangan. Artinya kok. Apa artinya? Anugerah untuk perkembangan. Akan ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang dikatakan oleh Tuhan. Supaya setiap kita mengalami perkembangan yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah saudara. Karena Natal adalah momen yang penuh dengan favor. Natal adalah momen yang penuh dengan kasih karunia. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia. Sehingga dikaruniakan, sehingga dianugerahkan, dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya yang percaya tidak binasa, mulai kehidupan yang kekal, penuh dengan kasih karunia dan anugerah. Saudara, Yohanes 1 ayat 16-17. Karena dari kepenuhan Yesus ya saudara, kita semua telah menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Saya ulangi saudara, karena dari apa? Kepenuhan Yesus, kita semua, berarti siapa? Termasuk saya, termasuk saudara. Kita semua telah menerima apa? Bukan karunia demi karunia, karunia demi karunia, karunia demi karunia, karunia demi karunia. Artinya akan melimpah dengan kasih karunia, karunia, kasih karunia, anugerah, kasih karunia, limpah saudara oleh kepenuhan Yesus, oleh kepenuhan sang bayi yang dilahirkan yang kita rayakan, oleh kepenuhan Natal kita akan mendapat kasih karunia. Kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Saudara, ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan kepada Musa. Itu hukum Taurat. Hukum Taurat itu keadilan. Salah, ya langsung dihukum saudara. Ya ini dan itu saudara. Bohong, ya dihukum saudara. Curi telur, ya langsung dihukum saudara. Bila perlu tangannya dipotong. Zina, ya dirajam saudara. Itu hukum Taurat. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kok diem toh saudara? Ini anugerah luar biasa. Sekalipun kita sempat berbuat dosa, sempat jatuh dalam dosa, kalau kita mau datang pada Tuhan, percaya pada Tuhan dan berjanji ya, tinggalkan dosa ya, tidak tetap berbuat dosa, ada pengampunan. Tidak harus dihukum saudara. Kalau hukum Taurat harus langsung dihukum. Masih ingat satu perempuan yang tertangkap basah, ya diseret orang di hadapan pada Yesus. Yesus guru, menurut hukum Taurat orang ini harus dirajam batu sampai mati karena dia sudah tertangkap berbuat zina gitu saudara. Menurut engkau bagaimana? Masih ingat apa yang dilakukan Yesus? Yesus beda. Yesus menulis ke tanah. Lalu dia tanya, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa? Yang tidak berbuat dosa, kamu lempari dia dengan batu. Kalau kamu juga berbuat dosa, sama ya, jangan sampai kamu lempar dengan batu. Kamu berani lempari dia dengan batu, batu itu akan kembali pada kamu. Kamu juga berbuat dosa, kamu juga akan mati. Ayo siapa yang tidak berbuat dosa? Ayo hukum dia, lempari batu sampai mati. Kadang-kadang manusia itu gitu. Yang wanita ditangkap, yang prianya mungkin ahli Taurat mungkin saudara. Nggak ditangkap saudara. Kok lucu ya saudara. Hanya wanitanya saja ya saudara. Tapi saat ditulis seperti itu, nggak ada yang berani. Para ahli Taurat nggak berani lempari. Imam-imam nggak berani. Karena mereka juga berbuat dosa.
Lalu setelah mereka pergi, saudara. Setelah pergi Yesus berkata, aku juga tidak menghukum. Aku datang bukan untuk menghukum. Aku datang untuk menyelamatkan. Aku datang untuk memberikan kasih karunia. Hanya jangan berbuat dosa lagi. Itulah Tuhan. Itulah anugerah yang sangat besar yang sedang diberitakan saat Natal. Ada kasih karunia, ada anugerah, kasih karunia demi kasih karunia. Asal kita mau ya terus percaya, ikuti Tuhan. Dan kita akan lihat kasih karunia dengan kasih karunia. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi saudara tangkap untuk hidup saudara. Hari ini saudara datang, firman Tuhan sedang berkata pada saudara, ada kasih karunia demi kasih karunia, kasih karunia demi kasih karunia, kasih karunia demi kasih karunia. Saudara mulai perhatikan, ada kasih karunia untuk kesehatan saudara. Harusnya ya sulit sekali, tapi karena anugerah, kasih karunia, kemurahan Tuhan, hari ini saudara dijamah dan mengalami mujizat kesembuhan. Ini era mujizat. Harusnya saudara itu orang yang gagah, nggak bisa apa-apa saudara. Oleh orang dunia ditolak, sebenarnya nggak bisa apa-apa. Tapi oleh kasih karunia, tiba-tiba saudara bisa diberkati. Tiba-tiba saudara diberikan hikmat. Tiba-tiba saudara bisa mengalami terobosan. Tiba-tiba mengalami breakthrough yang luar biasa. Karena kasih karunia. Sebetulnya kita orang berdosa, nggak layak. Tapi karena kasih karunia boleh melayani Tuhan. Itu anugerah, itu kasih karunia saudara. Sekali lagi imani apapun yang sedang ada dalam kehidupan saudara. Studimu harusnya nggak mungkin saudara bisa melanjutkan. Tapi karena kasih karunia saudara bisa terus naik jenjang S1, S2, S3, es krim termasuk saudara. Tapi sekali lagi imani saudara. Pekerjaan yang macet saudara harusnya bubar. Tapi dengar ada kasih karunia yang ingin Tuhan berikan. Yang macet dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Dan akhirnya bisa jalan dapat sesuatu yang luar biasa. Amin saudara. Nah, khususnya saudara, khususnya ada kado untuk Natal ini. Kasih karunia yang dijadikan tema Favor for Flourish. Kasih karunia yang akan bawa saudara mengalami pertumbuhan, mengalami perkembangan, mengalami kemajuan. Bukan hanya ditotong ini aja. Makin sehat, makin sehat, makin sehat saudara. Makin pandai, makin pandai, makin pandai. Makin dipakai Tuhan, makin dipakai Tuhan, makin dipakai Tuhan. Makin baik sifatnya, makin baik keluarga, makin rukun, makin bahagia. Oh, jiwa-jiwa yang dibawa makin banyak dipakai Tuhan. Selamatkan lebih banyak, konsepnya lebih banyak. Ada favor to flourish saudara. Untuk perkembangan, untuk kemajuan saudara. Saya percaya saudara tangkap itu kado khusus yang dijanjikan melalui firman ini. Ini kado khusus. Saudara saya percaya inilah rema. Tangkaplah supaya saudara bisa mendapatkannya. Karena ada pesan Tuhan, favor to flourish saudara. Itu akan datangkan, kalau saudara tangkap, akan datangkan sukacita yang luar biasa. Karena ada kasih karunia membuat saudara bertumbuh, membuat saudara berkembang, membuat saudara maju, membuat saudara mengalami sesuatu yang luar biasa. Hidupmu akan penuh dengan sukacita ilahi. Amin. Mazmur 92 ayat 13 mulai. Orang benar, siapa orang enggak benar? Siapa orang benar? Ya berani percaya saudara. Kalau saudara hidup dalam Tuhan, salah mau bertobat, terus berjuang, disebut orang oleh Tuhan orang benar. Saya tanya lagi ya, siapa orang benar? Angkat tangan. Oh enggak ada. Siapa orang benar? Percaya bukan karena kita benar 100%, dibenarkan oleh karena kasih karunia, oleh karena korban Yesus. Nah, orang benar ini termasuk kita. Ya udah bisa. Saya saudara akan bertunas seperti pohon kurma. Dikatakan orang benar. Ya kita, saya, saudara akan apa? Bertunas. Akan apa? Bertunas. Bertunas itu mulai dulu saudara. Ya bertunas baru mulai. Seperti pohon kurma. Pohon kurma yang bertunas saudara. Ya dikatakan seperti itu. Akan bertumbuh subur seperti ya pohon aras di Libanon. Hari ini kita belajar seperti pohon kurmanya. Besok ya firmannya akan seperti saudara kataan pohon aras saudara. Tapi hari ini
Ini berkatnya, saudara, ya favor to flourish seperti pohon kurma yang bertunas. Ayat 14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas. Katakan ya, ditanam di bait Tuhan, terus di rumah Tuhan, ditanam di bait Tuhan, saudara. Terus ibadah, terus melekat pada Tuhan. Di pelataran Allah kita, bertunas di pelataran Allah. Pada masa tua pun, sampai tua pun, mereka masih apa? Berbuah. Berbuah terus, bertumbuh, bertunas, bertumbuh, berbuah. Menjadi apa? Gemuk, bukan kurus, saudara. Dan apa? Segar, sukacita, bahagia. Ya, ayat 16, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku, pengharapan kita dari saudara. Dan tidak ada kecurangan padanya, saudara. Oh, saudara, disebut pun ara. Kadang-kadang bahasa Inggris ada disebut pun palem. Itu ada kaitannya, hampir sama gitu, saudara. Tapi seperti pohon korma, palem itu seringkali menggambarkan apa? Sukacita, saudara. Kebahagiaan, kemenangan. Masih ingat Yesus masuk ke Yerusalem, orang bawa pohon palem. Wah, bersukacita, bersukacita, bahagia sama Mesias. Wah, ada lambang kemenangan, saudara. Tutup tahun biasanya bawa, besok saudara bisa bawa tanda kemenangan. Ya, tutup tahun ini dengan kemenangan, masuk tahun yang baru dengan kemenangan daripada Tuhan, saudara. Nah, itu luar biasa sekali. Itu lambang seperti itu, saudara. Maka sekali lagi, kalau saudara sudah mengalami seperti pohon kurma, hidupmu bersukacita. Jangan layu, tapi bergembira, bersukacita di dalam Tuhan. Amin, saudara. Saudara akan mengalami sukacita luar biasa. Saya akan sampaikan dulu saja secara bebas tentang orang menanam ya pohon kurma, supaya saudara bisa tangkap, saudara. Kan dikatakan seperti pohon kurma yang apa? Bertunas. Kata apa? Bertunas. Bagaimana? Saudara, coba ada gambar-gambar, saudara. Kalau orang nanam pohon kurma, ini tumbuhnya kan banyak di Timur Tengah, di padang gurun, betul. Maka benihnya dimasukkan, saudara. Ya, ada yang puluhan senti, katanya ada yang lebih dalam lagi, saudara. Setelah itu di atasnya ditindih dengan batu. Jadi benihnya dimasukkan di tanah. Lalu apa? Ditindih dengan batu. Ayo cepat dikeluarkan ya. Ditindih dengan batu, saudara. Kok aneh ya? Ada enggak, saudara? Siapa yang pernah nanam biji gitu? Pernah nanam? Pernah nanam enggak? Enggak pernah toh? Siapa yang pernah angkat tangan? Yang cerdas aja. Ya, kalau nanam gini mah, benihnya taruh dalam, dikasih batu apa? Kenapa tidak? Ya kalau kasih batu ya mati no, nggak bisa tumbuh no. Ya di Indonesia kita gitu. Tapi pohon kurma beda. Itu ditanamnya di padang gurun itu pasir-pasir. Sengaja ditaruh setelah ditanam dikasih batu, saudara. Kadang-kadang orang nggak ngerti, loh gimana toh kok ditindaskan batu, wah nanti nggak bisa bertumbuh, nanti mati, nanti itu luar biasa sekali. Tapi sebetulnya beda sekali. Memang pohon kurma di sana kalau ditanam begitu, di atasnya tindih dengan batu. Dengan tujuan apa? Supaya akarnya turun. Akarnya turun, dia nggak bisa naik, ya ke bawah, saudara, betul nggak? Nggak bisa naik, ya ke bawah, akarnya turun. Akarnya turun, terus panjang, akarnya turun. Untuk apa? Mencari air, saudara. Akarnya turun sampai temu aliran air atau mata air. Kadang-kadang bisa puluhan meter, kadang-kadang luar biasa sekali. Pokok karena naik ke atas gak bisa, akarnya turun sampai menemukan air kehidupan. Melalui air kehidupan bisa menghisap. Ya, oh kekuatan, akarnya makin besar, akarnya makin kuat, akarnya makin bertumbuh. Setelah makin bertumbuh, maka akarnya itu ya mulai bersemi ke atas, dan terus ada air kehidupan makin kuat, makin kuat. Akhirnya batu itu digulingkan, akhirnya batu terguling. Itu yang dikatakan mulai bertunas. Setelah itu akan bertumbuh,
bertumbuh menjadi pohon yang tahan goncangan. Betul nggak saudara? Yang luar biasa sekali, tahan goncangan, tahan musim kemarau. Karena akarnya sudah menemukan mata air yang menghisap air, yang memberikan hidupan. Dalam musim apapun tetap dia bisa dapat air ya, yang tetap kokoh karena akarnya dalam. Seperti rumah, fondasinya kuat saudara. Dan setelah itu sepanjang tahun bisa berbuah, bisa berbuah, berbuah banyak, berbuah banyak, berbuah banyak, berbuah banyak, berbuah banyak. Jadi itu pelajaran pohon pohon korma saudara. Atasnya harus dikasih apa? Batu. Jadi supaya apa? Akarnya terus turun sampai temukan air, mata air, air kehidupan. Maka air itu akan dihisap, akarnya makin kuat, makin kuat, makin kuat, sampai hanya bisa menggulingkan batu yang di atas. Setelah itu ya bertunas, bertumbuh sepanjang waktu. Oh, kena angin badai tetap kokoh, akarnya dalam. Oh, musim kemarau kekeringan nggak takut karena di dalamnya ada air sendiri, tidak tergantung di luar. Tetap bisa bertumbuh, tetap segar, tetap berbuah dan luar biasa. Saya mau tanya, jadi batu itu anugerah atau celaka? Batu itu anugerah atau celaka? Anugerah. Betul saudara? Dalam hidup kalau saudara bisa perhatikan, Tuhan melatih kita itu seperti itu. Kadang-kadang sengaja dikasih masalah, dibiarkan nggak ada masalah, dia biarkan nggak hadapi tekanan-tekanan hidup, ditekan oleh lingkungannya. Diperlakukan tidak adil. Kadang-kadang diperas, dipaksa, harus ngamati ini dan itu. Ada tekanan di dalam kehidupan. Mungkin ada masalah, saudara. Dalam rumah tangga, masalah menekan, saudara. Dalam studi, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, ada enggak? Masalah, tekanan, saudara. Sebetulnya tujuannya supaya saudara, karena ada tekanan, lalu saudara dengar ya, banyak orang cari Tuhan. Tuhan pengharapanku, Tuhan jawabanku. Temukan Tuhan, temukan kekuatan dari Tuhan, temukan jalan keluar dari Tuhan, temukan kasih karunia, bertumbuh dalam Tuhan, jadi kuat, menang atas masalah, dewasa rohani. Betul? Ada yang saat ini sedang menghadapi tekanan-tekanan dalam kehidupan saudara, ada enggak? Ada enggak yang sedang mengalami tekanan-tekanan dalam hidup saudara? Ada enggak? Katakan kalau ada. Ya sekarang saya tanya lagi, ada enggak yang pernah menghadapi tekanan-tekanan dalam hidup saudara? Kalau enggak ada itu bohong. Berarti yang tidak angkat tangan bukan saya ya saudara ya. Yang ngomong ini loh saudara ya. Yang ngomong ini ya. Siapa yang tidak pernah mengalami tekanan-tekanan dalam hidup saudara, angkat tangan. Ini juga enggak. Tak ulangi ya, mesti enggak tahu pertanyaan saya. Siapa yang tidak pernah mengalami tekanan-tekanan dalam hidup saudara, angkat tangan. Oh benar kok, saya ya. Saudara, sekarang saudara katakan, tekanan-tekanan yang sedang menggigit saudara, itu celaka atau anugerah? Celaka atau anugerah? Betul tak? Jadi baiknya saudara putus asa atau bersukacita. Saya mau makin kuat, saya mau makin bertumbuh, saya mau bersukacita. Di depanku ada anugerah yang luar biasa. Itu seperti seorang angkat besi. Diberi beban, harus angkat. Makin lama, makin kuat. Bisa 40 kilo, akhirnya 50 kilo, akhirnya 60 kilo. Dan terus akhirnya 70, akhirnya 100. Sudah dengar hari ini. Katakan pada masalah yang datang dalam hidup saudara, tekanan-tekanan hidup saudara, puji Tuhan, aku akan makin kuat, aku akan makin kuat, aku akan makin kuat, aku akan makin bertumbuh dan berbuah banyak. Bersukacita, jangan sedih, jangan putus asa, tambah lagi, jangan kecewa.
Ada orang kecewa aku kok terus. Masalah wae ora barbar. Ada yang kecewa dengan Tuhan, ada yang kecewa dengan keluarga, ada yang kecewa dengan gereja, ada yang kecewa dengan orang lain, ada yang kecewa dengan keadaan. Salah. Betul atau salah? Ya, harusnya kecewa atau bersyukur? Ayo, kecewa atau bersyukur? Pahit hati atau lebih cinta? Dengar, itu yang katakan. Ternyata, sudah ternyata batu yang menekan, masalah yang menekan itu favor. Favor to flourish. Anugerah untuk bertumbuh. Anugerah untuk maju. Anugerah untuk berbuah banyak. Hari ini lepas dari putus asa. Hari ini lepas dari sakit hati. Hari ini buang kecewa. Hari ini terima anugerah itu. Hari ini bersorak-sorai dalam Tuhan. Hari ini alami kemenangan. Saudara bangkit. Itu yang dikatakan berkat Tuhan. Seperti pohon kurma yang akan bertunas. Saudara jangan putus asa. Kalau saudara putus asa, saudara nggak akan bertunas. Akar itu kalau putus asa, nggak terus cari air kehidupan, mati. Jangan sakit hati. Jangan kecewa. Itu anugerah. Ya, sekarang saudara katakan pada masalahmu, saya nggak ngerti satu-satu ya. Oh, kamu anugerah ternyata. Kamu anugerah ternyata. Katakan saudara, kamu anugerah ternyata. Saya akan maju, saya akan berkembang, saya akan bertumbuh, saya akan berbuah banyak, saya akan lebih jadi pemenang. Saya akan mengalami kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Oh, itu berkat saudara. Ya, kita harus bisa menyadari. Kalau kita bisa menyadari, kita akan lihat kasih karunia, anugerah yang luar biasa di balik nata. Bayangkan ya, Yesus Tuhan, saudara, dilahirkannya di mana? Ada satu kali, saudara, orang luar kota ketemu dengan orang Solo, lalu ngobrol-ngobrol sampai tanya, kamu dulu lahirnya di mana? Orang Solo ngomong di kandang sapi. Wah, itu temennya bingung, di kandang sapi. Masa toh kamu ini masa anak konglomerat kok lahirnya di kandang sapi? Orang Solo tertawa. Tuhan kita lahir di kandang binatang. Kelihatannya gak bagus toh. Tapi kali itu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Supaya setiap orang bisa datang. Supaya setiap orang bisa dapat kasih karunia. Bukan hanya golongan atas saja. Semua golongan. Golongan atas, golongan menengah, golongan bawah. Semua bisa datang pada Tuhan. Dan mendapat kasih karunia. Mendapat anugerah yang luar biasa sekali. Saudara, banyak dalam kehidupan. Kalau kita tidak bisa melihat dengan mata rohani. Kita hanya bisa lihat dengan mata lahiriah. Kita pikir itu bencana. Itu masalah, tapi sebetulnya itu anugerah, bukan masalah, itu anugerah. Yesus lahirnya di kandang, itu anugerah. Supaya kita semua, oh saudara, bisa datang, bisa dapatkan kasih karunia, bisa dapatkan anugerah nata. Saudara, datang, saudara lihat banyak. Daud misalnya sama, dia sudah diurapi, saudara, oleh Samuel, nabi terbesar. Disuruh Tuhan datang hanya untuk mengurapi Daud jadi raja. Dia dipersiapkan jadi raja. Tapi yang dialami apa oleh Daud? Dia mengalami tekanan. Betul, Saul iri. Dia mau dibunuh, saudara. Dia sempat tombaknya Saul dilempar ke Daud. Untung tidak kena. Dia sampai terpaksa, saudara, melarikan diri. Tinggalkan keluarganya, tinggalkan kedudukannya, tinggalkan kekayaannya. Harus jadi pelarian dari gua satu ke gua yang berikutnya. Di padang gurun, dia mengalami tekanan. Sudah di padang gurun, saudara, dikejar dengan pasukan. Mau dibantai berulang-ulang. Dia nggak mau balas, saudara. Ada kesempatan bunuh Saul, dia nggak mau, saudara. Tapi tetap akhirnya mau dibunuh lagi. Tekanan lagi. Apa, saudara? Maksudnya Tuhan biarkan supaya Daud dipersiapkan jadi raja yang hatinya baik, jadi raja yang punya pengalaman, jadi raja
yang sudah matang, jadi raja yang mantap, saudara. Setelah dipandang oleh Tuhan, ini sudah kuat, akarnya sudah menemukan Tuhan. Seperti pohon kurma tadi, Daud selalu berharap pada Tuhan. Daud selalu melekat pada Tuhan. Daud selalu mengandalkan Tuhan. Maka dia bisa memimpin dengan pertolongan Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Dia bisa lapang hati, dia bisa mengampuni, dia punya pengalaman-pengalaman yang banyak. Saat itulah diangkat oleh Tuhan jadi raja. Maka dia jadi raja dengan sukacita. Dia jadi raja, jadi berkat bagi rakyatnya. Dia jadi raja, terus ingin membalas cinta kasihnya Tuhan. Bangun bait Allah yang luar biasa. Hidupnya memuliakan Tuhan. Melalui apa? Batu di atas kehidupannya. Tekanan. Ada yang dikejar-kejar mau dibunuh? Mungkin ada. Oleh siapa? Pinjol. Mungkin gitu, saudara. Mungkin ada yang gitu, saudara. Tapi sekali lagi jangan takut dengan kehidupan. Hidup kita bukan di tangan masalah. Hidup kita bukan di tangan orang lain. Hidup kita bukan di tangan keadaan. Hidup kita di tangan Tuhan kita. Yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang menjadi pengharapan kita, yang jadi jawaban bagi setiap tiada. Kita tidak perlu goyah. Maria juga sama. Saudara perhatikan. Maria, betul? Dia sudah dapat kasih karunia akan mengandung. Itu belum mengandung loh ya. Baru berita pada waktu itu ya. Saudara, waktu diberitakan oleh Maria. Baru berita rencana dia mau mengandung. Setelah itu dia akan melahirkan ya sang juru selamat. Saudara, bisa enggak ya? Kalau Tuhan punya rencana, Maria enggak usah menderita. Sudah, bin salah bin. Ngambil, meteng. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Masa Tuhan enggak bisa, betul enggak? Malaikat langsung pakai tongkat, deng, meteng gitu, bisa enggak? Bisa, tapi tidak. Dibiarkan. Dia menghadapi tantangan. Dia menghadapi perjuangan yang berat. Karena dia akan dipakai tugas yang sangat penting sekali. Tugas yang mulia. Perlu dibangun kehidupan luar biasa. Begitu dia mau, saudara dengar, langsung masalah datang menekan dia, saudara. Siapa yang percaya kalau dia berkata, dia hamil karena Tuhan, dia hamil karena Roh Kudus? Enggak ada. Kalau ada yang tunangan, belum melakukan hubungan seks, lalu tunangannya berkata, maaf ya, aku hamil, meteng karena Roh Kudus. Apa percaya tunangannya? Betul enggak? Enggak mungkin. Yusuf juga enggak percaya. Yusuf sudah ambil keputusan mau ceraikan dia. Tapi secara diam-diam, karena Yusuf tidak mau melakukan, itu tekanan yang berat. Oh saudara, dia harus menanggung apa? Bahaya bisa kehilangan calon suami. Sudah tunangan. Karena dia menerima anugerah itu. Saudara, oh kalau enggak kebenaran, sungguh-sungguh hilang calon suaminya. Ada tekanan dalam hatinya, pergumulan dalam hatinya. Apalagi kalau Yusuf juga enggak terima, lalu hamil enggak diakui, dia bisa dirajam batu sampai mati. Saat itu hukumnya kalau orang berzina, betul saudara, dirajam batu sampai. Dia mengalami tantangan, dia mengalami tekanan, dia mengalami banyak hal. Ya tak? Saudara mikir, Tuhan enggak usah ini macam-macam tadi. Deng, meteng gitu aja ya bisa kok. Tapi enggak, begitu bukan caranya Tuhan. Tuhan membentuk karakter kita. Tuhan melatih kekuatan kita. Iman itu dari kecil makin bertumbuh. Pengetahuan itu juga makin penuh hikmat. Karena dia dipersiapkan untuk yang mengandung, melahirkan sang Mesias. Tugas yang sangat besar untuk jaga, melindungi. Betul enggak saudara? Waktu sudah lahir, orang Majus datang. Ya sudah dipersiapkan emas, perak dan kemenyan. Malam-malam ya Yusuf diberi mimpi oleh Tuhan. Ini Herodes mau membantai anak ini. Lalu Tuhan berkata, Yusuf, Maria, ya segera ke Mesir. Malam itu juga ke Mesir. Kok repot-repot ke Mesir itu mudah atau sulit saudara? Saudara, saya di sana punya petanya itu lama. Naik apa saudara? Tidak tahu, mungkin naik keledai. Itu jauh loh saudara, ke luar negeri loh saudara. Naik keledai, siapa yang mau nyoba? Ayo, ke luar negeri naik keledai. Nyoba saja. Loh, mudah atau tidak? Dia itu bawa bayi loh saudara.
Betul nggak? Waktu mau melahirkan aja hamil harus ke tempat yang direncanakan Tuhan. Banyak pergumulan, banyak pergumulan, banyak pergumulan. Tapi dengar ya, semua itu untuk flourish, pertumbuhan, perkembangan, kemuliaan, kasih karunia, kasih karunia. Orang kalau belum pernah mengalami masalah kecil aja dah keok. Loh betul toh? Tapi orang yang pernah mengalami masalah besar, masalah kecil, masalah kecil itu apa? Masalah tanggungan lah kayak gitu apa? Aku sudah pernah mengalami masalah lebih besar, tidak apa-apa. Betul? Orang yang sudah pernah ngalahkan masalah sangat besar, ada masalah besar, Allah kayak gitu aku sudah pernah yang lebih besar. Tuhan tolong, Tuhan bela, aku bisa selamat, aku tetap menang. Dia pengharapanku, dia jawaban, aku tidak goyang, aku tidak gentar. Itu yang namanya favor, anugerah, to flourish. Saudara, hari ini supaya saudara buka pikiranmu. Masalah yang diizinkan loh, itu ada tujuan. Supaya saudara makin bertumbuh, berkembang. Jangan takut, jangan putus asa, jangan pahit hati. Hari ini buang semua roh ketakutan, buang roh putus asa. Apalagi mau bunuh diri, buang jauh-jauh saudara. Iya, Tuhan berkata ada yang mau bunuh diri. Saudara dengar ya, buang itu. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Belajar seperti Daud, belajar seperti Maria, dan belajar banyak hal. Saudara bisa dapatkan anugerah, saudara dapat kasih karunia yang luar biasa. Kuncinya supaya saudara tahan, saudara harus mengerti rencana Tuhan. Ini bukan masalah, ini anugerah. Batu ini anugerah, batu ini bukan masalah. Betul? Lalu kunci kedua, jangan pahit hati, jangan kecewa, jangan putus asa. Ya, bersorak-sorai, bersukacita, hadapi kesukaan di dalam Tuhan. Itulah sumber kekuatanku. Saudara makin kecewa, makin gak punya kekuatan. Saudara makin sakit hati, pahit hati, makin lemah. Saudara tawar hati, kekuatanmu hilang, kata firman. Tapi kalau saudara berani bersukacita di dalam Tuhan, maka Alkitab berkata, sukacita itulah mendatangkan kekuatan. Kekuatan. Orang yang sukacita tidak mudah tersinggung. Betul? Orang yang sukacita tidak mudah sakit hati. Orang yang bersukacita memberkati. Bangun imannya orang. Imannya sendiri bangkit cari berkat. Maka saya ajak juga selalu ya yang melayani. Biarpun penyembahan jangan ngenes. Pokok jangan ngenes. Di dalam Tuhan itu bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dalam keadaan apapun. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Hari ini saudara buang semua yang tidak baik. Karena Tuhan selalu mengizinkan seperti itu. Kita lihat ya peristiwa Mara dan Elim. Ya Keluaran 15 ayat 22 dan 23. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tibero. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Saudara dengar, kita juga berkata, itu kalau dijalani saja nggak sampai 1 bulan, saudara. Kalau langsung loh ya, Tuhan sengaja bawa putar. Karena mereka itu budak, putar dihadapkan tantangan, hadapi musuh. Itu Tuhan sedang melatih mereka berperang. Sebab Tuhan berkata, kalau mereka tidak dilatih berperang, langsung dikasih tanah Kanaan. Saudara, waktu mereka sudah dapat tanah Kanaan, mereka akan goncang. Karena zaman dulu tanah yang terbaik selalu buat rebutan. Maka akan ada musuh yang datang ingin merebut dan membantai mereka. Bukan hanya itu saja, tanah lebih baik yang datang raksasa. Oh akan raksasa. Mereka kalau tidak dilatih berperang, hanya musuh mau datang sudah ketakutan. Datang mereka gak bisa apa-apa, dijarah habis lagi. Sengaja dilatih berperang. Setelah sampai di situ, diberi tanah perjanjian kuat. Ada musuh gak gentar. Sudah lihat Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, Tuhan membela mereka, Tuhan memberi kemenangan. Selalu gitu. Ini perjalanan juga sama saudara. Ya ada pelajaran yang bagus sekali juga. Saudara, ya ayat 23, sampailah mereka kemana?
Marah. Katakan sampai mereka di mana saudara? Marah. Marah itu artinya pahit saudara. Ya tempat yang bernama pahit. Tetapi mereka tidak minum air yang di Marah itu karena apa? Pahit rasanya. Itu airnya pahit. Sampai tempat itu dikatakan pahit. Tempat yang pahit. Pernahkah saudara sampai di satu tempat namanya pahit saudara? Tempat yang pahit saudara sampai di situ saudara. Itu sebabnya dilemai orang. Ya, tempat itu Marah. Kadang-kadang Tuhan izinkan, mereka diizinkan sampainya di mana? Pertama tadi, Marah. Sampai di mana? Ada yang saat ini sedang sampai di Marah. Airnya boleh pahit, tapi hatimu jangan pahit. Betul? Ada batu yang menindas, tapi saudara jangan putus asa. Kan itu hanya proses saja. Amin. Sekarang kita lihat ayat yang ke-27. Setelah melalui Marah, maju lagi. Sesudah itu sampailah mereka di mana? Elim. Sampai mereka di mana? Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Ada perjalanan yang pertama diizinkan Marah untuk latihan, buang kepahitan. Tidak pahit, saudara, tinggalkan kepahitan. Kalau mereka terus di situ ya pahit terus, tinggalkan kepahitan. Waktu mereka tinggalkan kepahitan sampai di Elim. Di Elim ada apa? 12 mata air, saudara. 12 mata air. Dan apa? 70 pohon kurma, saudara. Lalu berkemahlah mereka di sana. Baru berhenti di sana. Itu tempatnya. Saudara lihat, ada mata air, ada kurma, pohon kurma. Benar saudara? Kenapa? Pohon kurma tadi akarnya terus cari, bisa menemukan mata air. Maka seringkali kalau ada pohon kurma, wah petualang itu suka, ini daerah pasti ada mata air gitu saudara. Itu luar biasa. Jangan berhenti di Marah terus, tinggalkan Marah, menuju jalan terus. Saudara akan dituntun pada mata air kehidupanmu. Saudara akan dapatkan mata air sukacita, mata air kemenangan, mata air kehidupan, mata air anugerah, mata air favor, ya tuforis, mata air. Tinggalkan. Saudara, hari ini, saudara, sementara firman Tuhan disampaikan, tinggalkan semua yang tidak baik. Sekalipun ada batu yang menindih, sekalipun ada Marah, semua ngalami. Kita lihat gereja kita sama. Sejak dulu dari kecil sampai sekarang bukan tidak ada masalah. Ada banyak masalah. Masalah yang Tuhan izinkan. Bisa enggak? Begitu Tuhan panggil saya langsung KKR yang datang. Ya puluhan ribu bisa enggak? Kalau Tuhan mau bisa. Tapi Tuhan enggak. Belajar dari kecil. Betul? Belajar. Ya selamatkan jiwa. Belajar mengembangkan. Belajar menghadapi tantangan. Belajar menghadapi kesulitan. Belajar mengembangkan, belajar menghadapi badai. Masalah makin lama makin besar atau makin kecil? Makin besar. Badainya makin besar atau makin kecil? Makin besar. Selalu saudara. Tapi di balik itu setelah masalah selesai kemuliaan. Setelah Marah selesai Elim. Setelah masalah selesai kemuliaan. Setelah Marah selesai Elim. Mata air, kurma. Baru saja 1-2 tahun badai paling besar. Tapi setelah itu kemuliaan yang paling besar selama ini. Tuhan percaya bangun pusat kegerakan Roh Kudus. Siapkan penuai makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Saya impatasikan saudara tangkap sungguh-sungguh. Favor to waris. Siapa yang mau menerima kasih karunia untuk pertumbuhan? Saudara percaya pada Tuhan. Dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. PW silakan maju. Saudara dengarkan, itu cara Tuhan. Hari ini, saudara dengar. Itu yang pesan ke Tuhan. Remanya apa hari ini? Dengar ya, remanya apa? Favor to flourish. Sekali lagi, favor to flourish. Apa artinya Indonesianya? Anugerah untuk berkembang. Batu itu masalah atau anugerah? Anugerah. Yang nekan hidup saudara itu masalah atau anugerah? Anugerah. Jangan lihat yang negatif. Lihatlah kebaikan Tuhan. Lihatlah penyertaan Tuhan. Lihatlah rencana Tuhan.
Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan. Kalau saudara percaya, saudara akan terus berjalan mengandalkan Tuhan. Saudara akan terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Saudara akan mengaminkan berkat. Saudara akan mengaminkan kebaikan Tuhan. Saudara akan mengaminkan tuntunan Tuhan. Saudara akan mengaminkan kasih karunia Tuhan. Saudara akan mengaminkan panggilan Tuhan. Dan saudara akan mencapai flourish, kemuliaan. Sebuah bangkit berdiri. Sebuah bangkit berdiri. Pengharapanku hanya padamu. Katakan pada Tuhan, saudara, ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku, datang padaimu. Pengharapanku hanya padamu, ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau. Saudara, saya rasa Tuhan gerakkan. Saudara yang butuh sungguh-sungguh Tuhan maju ke depan. Saya yang merasa butuh zaman Tuhan maju ke depan. Saudara yang sedang alami batu yang menindih, kehidupan yang ditekan, saudara butuh hikmat, saudara butuh pencerahan, saudara butuh rema, maju ke depan. Tuhan yang akan memberikan saudara rema. Firman ini akan menjadi rema. Janji Tuhan akan digenapi. Saudara akan mengalami kebenaran firman Tuhan. Natal ini akan menjadi Natal yang nyata. Favor to flourish bagi saudara. Thank you. Pertolongan. Siapa lagi yang saudara sedang berharap pada Tuhan? Saudara minta di zaman Tuhan. Saudara minta kekuatan Tuhan. Saudara minta tuntunan Tuhan. Mungkin kasih pendoa bisa dilipat sebentar ya, dikurangi. Siapa lagi? Kita nggak punya waktu banyak. Kalau saudara sedang menghadapi tekanan-tekanan dalam hidup saudara, kalau saudara sempat putus asa, saudara sempat ingin bunuh diri, segera maju ya saudara. Saudara merasakan saudara kepahitan yang begitu pahit dalam hidup. Saudara mengalami luka hati, sakit yang begitu sakit dalam hatimu. Saudara mengalami tekanan-tekanan saudara yang membuat saudara sungguh-sungguh saudara putus asa. Maju, maju. Datang pada Tuhan. Ya, sekali lagi segera. Nggak ada waktu yang banyak. Tapi seberapa saudara datang, seberapa saudara menanggapi Tuhan, menanggapi firman Tuhan, saudara akan dapatkan. Ora lapasakara, 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 lapasakara. Saudara maju depan, tanggapi firman Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Aku datang Natal ini tidak kebetulan. Tuhan sedang berbicara. Aku datang di pada Natal ini tidak rugi. Aku dapat anugerah besar. Aku mulai dibukakan. Batu yang menindih bukan masalah, tapi anugerah dari Tuhan. Karena akan membuat aku berjuang, membuat aku bertumbuh, akan membuat aku bersemi, akan membuat aku terus berbuah banyak dalam kehidupanku. Seperti yang dialami Daud, seperti yang dialami oleh Maria, seperti yang dialami oleh Pak Baja, seperti pohon ara, sekalipun ditindih dengan batu yang berat, tapi akarnya terus masuk lebih dalam sampai menemukan air kehidupan, yaitu Tuhan, sampai menemukan firman, rema, sampai menemukan Tuhan, pegang Tuhan, dapat kekuatan dari Tuhan, dapat air kehidupan dari Tuhan, yang membuat terus punya kekuatan yang baru, yang membuat terus bertumbuh, yang membuat terus berkemenangan. Arahkan fokus pada Tuhan, saudara. Sungguh-sungguh, saya tahu Tuhan sedang bicara. Tuhan kok ingatkan saya terus yang ingin bunuh diri. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, aku hancurkan roh bunuh diri. Aku hancurkan roh bunuh diri. Lepaskan anak Tuhan. Diberi pengharapan baru, diberi
diberi iman yang baru, diberi kemenangan yang baru. Ada kelepasan, roh kepahitan dihancurkan, roh kecewa dihancurkan, roh sakit hati dihancurkan. Oh, urapi Tuhan, urapi Tuhan, urapi. Beri hati yang baru, beri kehidupan yang baru. Singkapkan firman ini rema. Firman itu akan terus menerangi, firman ini akan terus berbicara. Jadi anak Tuhan, oh yang lapang hati. Jadi anak Tuhan yang bersukacita, berani bersorak-sorai, berani bergembira dalam Tuhan, berani beria-ria dalam Tuhan. Karena Tuhan itu pasti. Katakan pada masalah saudara, engkau itu anugerah yang membuat aku bangkit. Engkau itu anugerah yang membuat aku jadi pejuang yang kuat, pejuang yang bertumbuh, pejuang pemenang. Karena Tuhan mau percaya aku hal yang besar. Aku akan diberi kepercayaan yang besar. Aku akan meningkat. Aku akan diberkati luar biasa untuk jadi berkat. Aku akan diberi tugas yang luar biasa. Karena Tuhan sedang bentuk aku. Tuhan sedang persiapkan aku. Aku akan menang. 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 Deklarasikan iman saudara. Oh, favor to flourish. Favor to flourish. Anugerah untuk berkembang, anugerah untuk bertumbuh, anugerah untuk berbuah, anugerah untuk kemenangan, anugerah untuk kebesaran yang lebih besar. Oh Tuhan, dalam namamu Tuhan Yesus, aku impartasikan pengurapan khusus. Kekuatan yang dari Tuhan. Oh, air kehidupan Tuhan mengalir. Oh, seperti akar menghisap air, mengalir. Terima. Ambil tindakan progres. Terima. Setiap sampah-sampah dihanyutkan. Semua yang tidak baik dihanyutkan. Ini kemenangan. Yesus lahir dalam hati kami. Oh, lahir baru, lahir penuh dengan kemenangan, lahir untuk keberhasilan. Jama beri kekuatan yang baru. Lepaskan Tuhan, lepaskan Tuhan. Jama Tuhan, jama. Kuasa Tuhan bekerja. Jama. Lebih jama Tuhan. Jama. Dapat. Breakthrough. Terobosan. Sampah-sampah dibersihkan. Roh kepahitan lenyap. Kuasa-Mu Tuhan membebaskan, kuasa-Mu Tuhan melepaskan, kuasa-Mu Tuhan menyembuhkan. Kutuk diubah menjadi berkat, masalah diubah menjadi mahkota. Oh, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima rema, kami terima karya-Mu Tuhan. Ini hari kemenangan, ini hari pertumbuhan, ini hari keberhasilan. Terima kasih Tuhan, Kau sedang persiapkan penuai-penuai yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa. Serukan haleluya. Haleluya. Selamat hari Natal. Selamat menyambut tahun baru. Selamat menerima mukjizat Tuhan. Haleluya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy. We wish you
Saudara, sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat Natal untuk saudara semua. Terlebih yang baru pertama kali datang, saudara turun ke bawah. Di sana ada welcome room yang menunggu saudara, karena masih ada sesuatu yang ingin diberikannya. Dan saudara, kalau mau minta doa bisa didoakan. Juga kalau saudara mau tanya sesuatu, sana bisa saudara tanya, sehingga kami bisa melayani sebaik mungkin. Ya, diberkati saudara. Saya percaya tidak kebetulan saudara datang, tapi Tuhan yang menuntunnya, saudara. Hidup itu rencana Tuhan, bukan hanya kebetulan saja. Saudara bisa datang, itu karena Tuhan yang menuntun. Pakai kesempatan, terimalah hari ini berkat Natal, pesan firman Tuhan. Saudara akan mulai perjalanan yang luar biasa. Selesai ibadah juga ada yang doakan ya. Selesai ibadah masih ada yang mendoakan ya. Ya, yang ingin didoakan ataupun masih ada juga petugas. Ya, untuk radio di bawah sekali lagi ya ada tanya kalau saudara mau caranya buka lewat HP saudara, sehingga dimanapun bahkan ya 24 jam di style di rumah saudara bisa juga. Ya, kita akan tutup dalam doa. Kita akan tutup dalam angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan berkat-berkat Natal. Amin. Diberkati dengan favor to flourish. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Kesaksian pelayananmu. Amin. Studi atau pekerjaanmu. Amin. Keuanganmu. Amin. Segenap kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama amin. Jangan lupa nanti perayaan Natal ada Ibu Dedi Peser juga besok juga, jangan lupa.